Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan hidayah dan agama yang hak untuk memenangkannya atas semua agama lainnya. Dan cukuplah Allah sebagai saksi. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kiat-kiat menjaga kesehatan badan selama bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan penuh keberkahan, di mana keberkahannya tidak hanya pada urusan ibadah saja, namun juga pada urusan dunia, termasuk kesehatan. Dan momen puasa merupakan kesempatan untuk kita kembali ke gaya hidup yang sehat. Karena dengan puasa, seorang muslim dapat mengatur pola makannya. Kesehatan adalah kunci kebahagiaan, dan apa yang kita konsumsi akan mempengaruhi kesehatan kita serta perilaku dan kepribadian kita. Islam mendorong umat muslim untuk menjaga dan memperhatikan kesehatan tubuh mereka. Karena sejatinya tubuh kita adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai yang diberikan oleh Allah sebagai amanah atau kepercayaan untuk merawatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-A'raf ayat 31 yang bunyinya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah dan minumlah, namun tidak berlebih-lebihan. Seseorang tidak dianjurkan untuk makan secara berlebihan, namun secukupnya saja. Sebab jika kita makan secara berlebihan akan menimbulkan rasa malas dan tidak ingin beraktivitas, sehingga akhirnya kita tidak menjadi produktif. Padahal hal tersebut tidak diinginkan dalam Islam. Seorang hamba hendaknya lebih berproduktif ketika bulan Ramadan, baik dalam masalah dunia maupun dalam masalah ibadah. Maka maksimalkan diri kita dalam menjaga atau memperhatikan kondisi tubuh kita selama bulan Ramadan, karena tubuh kita memiliki hak-hak yang perlu dipenuhi. Berikutnya, saya akan memberikan 8 tips atau kiat-kiat untuk menjaga kesehatan badan selama bulan Ramadan. Yakni yang pertama, yaitu makan sahur. Ketika sahur, sebaiknya kita memilih makanan yang memiliki protein tinggi dan berserat. Makanan yang dikonsumsi cukup makanan yang sederhana dan tidak terlalu berat. Yang terpenting, memenuhi unsur gizi yang komplit, seperti lemak, karbohidrat, protein, vitamin, serta mineral. Lalu ketika kita sahur, hendaknya kita berusaha mengatur agar kebutuhan tubuh kita terpenuhi dengan air, ya, yakni meminum air sebanyak 8 gelas atau 2 liter. Karena lebih dari 60% tubuh kita mengandung air. Dan untuk menjalankan fungsi organ tubuh tersebut memerlukan adanya air. Lalu, kiat yang kedua yaitu mengakhirkan sahur. Salah satu manfaat mengakhirkan sahur adalah membuat tenaga dan energi kita lebih tahan lama. Mengakhirkan sahur juga merupakan anjuran dalam syariat. Dari seorang tabi'in, Amr bin Maimun al-Audi berkata, "Kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam asra'an nasi iftaran wa abta'ahum sahuran." Dahulu,
para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang yang paling segera berbuka puasa dan paling lambat untuk sahur. Hadis riwayat Abdul Razak. Dan kiat yang ketiga ialah hindari tidur setelah subuh. Sebagian orang memiliki kebiasaan tidur setelah subuh ataupun setelah sahur. Ini merupakan salah satu kebiasaan yang membuat tubuh kita menjadi malas untuk beraktivitas dan merupakan kebiasaan yang tidak baik secara kesehatan. Beberapa kiat-kiat untuk kita agar tidak langsung setelah sahur ataupun setelah subuh tidur, yakni yang pertama, makan sahur diakhirkan. Jika jarak makan sahur dengan sholat subuh terlalu jauh, maka akan dapat membuat kita merasa mengantuk. Dan yang kedua, mengisi kegiatan setelah sholat subuh dengan majelis taklim ataupun membaca Al-Quran ataupun dengan membaca kitab. Dan yang terakhir, hindari sahur atau hindari makan sahur terlalu berlebihan. Dan yang keempat, menyegerakan berbuka. Ketika suara adzan maghrib berkumandang, maka hendaknya kita segera berbuka, tidak menunda-nunda, sehingga energi akan langsung terisi dan badan terasa segar kembali. Menyegerakan berbuka merupakan anjuran syariat. Nabi SAW bersabda, "La yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitrah." Terus-menerus manusia berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan buka puasa. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dan kiat yang kelima yakni berbuka dengan yang manis dan makan secara bertahap. Secara medis, kita dianjurkan untuk berbuka dengan yang manis karena makanan yang manis lebih cepat memulihkan energi dan memberikan stamina dalam waktu yang lebih dekat. Makanan manis dengan karbohidrat sederhana tidak perlu dicerna dalam waktu yang cukup lama, sehingga energinya langsung diserap oleh tubuh. Namun kita perlu berhati-hati dengan minuman yang mengandung pemanis buatan karena sejatinya mereka tidak mengandung energi. Lebih baik kita berbuka dengan memakan kurma, karena kurma juga merupakan asam amino yang baik untuk tubuh kita, serta sunnah dan berpahala untuk kita di bulan Ramadan. Sebagaimana riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW biasa berbuka dengan rutab atau kurma basah. Jika tidak ada, maka dengan tamar atau kurma kering. Jika tidak ada, maka meneguk beberapa teguk air. Hadis riwayat Ahmad. Lalu yang keenam, yaitu berolahraga. Tidak menjadikan puasa sebagai alasan untuk mengurangi aktivitas kita secara total. Hendaknya kita tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Beraktivitas selama puasa dapat merangsang pengeluaran hormon-hormon anti-insulin yang berfungsi melepas gula darah dari simpanan energi, sehingga kadar gula darah tidak menurun dan pada akhirnya tubuh tetap segar sepanjang hari. Dan yang ketujuh, tidur yang cukup. Ketika tidur, maka tubuh kita tengah beristirahat, sehingga sel-sel bisa mengembalikan fungsi tubuh yang digunakan dalam beraktivitas. Hal yang perlu diperhatikan adalah kualitas dalam tidurnya, bukan kuantitasnya. Tidur pulas selama 30 menit lebih baik dibandingkan tidur yang cukup lama namun tidak nyenyak dan gelisah. Hendaknya juga kita tidur siang hari untuk memenuhi kebutuhan tidur yang cukup. Tidur siang juga merupakan amanah dan anjuran dalam syariat yang disebut juga dengan qailullah. Rasulullah SAW bersabda, "Qilu fa inna syayatina la taqil." Qailullah atau tidur sianglah, sesungguhnya setan-setan itu tidak pernah istirahat siang. Hadis riwayat Abu Nuaim. Dan yang terakhir, kiat-kiat yang ke-8 yaitu mengendalikan emosi dan nafsu.
Puasa tidak hanya menahan makan dan minum saja, namun juga menahan hawa nafsu dan emosi. Psikologis kita berpengaruh kepada fisik kita. Ketika marah dan stres, hormon seperti adrenalin akan dikeluarkan tubuh dan mengeluarkan energi yang banyak. Maka hendaknya kita dapat mengontrol emosi dan hawa nafsu kita. Bahkan ketika ada orang yang memancing kita untuk marah, hendaknya kita menjelaskan bahwa kita sedang berpuasa. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya puasa adalah membentengi diri. Maka bila salah seorang kamu di hari ia berpuasa, janganlah berkata kotor dan janganlah ia berteriak-teriak. Dan jika seseorang memakinya atau mengajaknya untuk bertengkar, hendaknya ia mengatakan, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Alhamdulillah, semoga tips-tips ini bermanfaat untuk membantu kita lebih memahami bagaimana menjaga tubuh kita tetap fit selama bulan Ramadan. Dan sehingga kita dapat melakukan ibadah dengan semaksimal mungkin. Allahu a'lam. Sekian dari saya. Kalau benar dari Allah dan kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.